Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kapel virtual Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Sebelum kita memulai kerja, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Gelap yang Diubahkan. Namun sebelumnya, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sejenak sebelum kami memasuki kerja, karya, pelayanan kami rindu Tuhan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Yesaya 9 ayat 1 yang mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Diceritakan ada seseorang yang tidak bisa melihat secercah harapan. Rasanya ia sedang berada dalam kegelapan yang paling pekat dalam hidupnya. Sudah hampir setahun semenjak perusahaan tempatnya bekerja, selama 15 tahun mengalami kebangkrutan. Sementara itu dia merasa kalah bersaing dengan anak-anak muda yang lebih mumpuni dalam hal teknologi. Padahal selain biaya hidup keluarga yang harus ditanggung sehari-hari, ia juga harus membayar cicilan rumah dan biaya-biaya yang lainnya. Bukan hanya tabungannya yang semakin menipis, tetapi hutang pun juga mulai membengkak. Kepada sahabatnya dia berkata demikian, rasanya hidup ini seperti dikubur hidup-hidup, dan aku tidak bisa keluar, hanya menanti kematian yang datang.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar pernyataan ini sahabatnya mengatakan demikian. Kamu tahu bahwa di dalam kandungan juga gelap gulita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah jawaban yang tidak diduga, tidak disangka oleh seseorang yang sedang merasakan hidup di dalam kegelapan. Berbicara tentang kegelapan, itu berbicara tentang penderitaan, itu berbicara tentang kehancuran, itu berbicara tentang kematian, itu berbicara tentang kesedihan yang begitu mendalam, itu berbicara tentang ketidakjelasan. Dan ini menjadi gambaran kehidupan manusia yang rasanya sulit untuk dipulihkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi-situasi seperti ini mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Situasi yang berada dalam kehidupan yang gelap, situasi yang mana kita diperhadapkan dengan berbagai macam kebingungan kehidupan, sehingga kita rasanya tidak mampu untuk bisa keluar dari kegelapan itu. Namun puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kita sekalian bahwa Yesaya mengatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ada janji Tuhan yang membawa kita untuk bisa mengalami terang yang besar. Ada janji Tuhan yang membawa kita kepada terang yang telah bersinar. Dan janji Tuhan itu digenapi melalui peristiwa Natal, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus di dunia ini sebagai juru selamat umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah pekatnya kehidupan yang tidak mudah ini, mari kita bersama-sama memandang kepada janji Tuhan. Ketika kita memandang kepada janji Tuhan, maka kita meyakini bahwa kegelapan itu mampu diubahkan. Oleh karena ada terang, ada sinar Tuhan yang menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Mari kita mengikuti proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mari kita menjalani semua proses itu bersama dengan janjinya yang tidak pernah berhenti, bersama-sama dengan kita, yang selalu ada bagi kehidupan saudara dan saya. Karena kita meyakini bahwa ketika terang Tuhan itu bersinar atas hidup kita, maka segala kegelapan dalam hidup kita akan sirna. Sehingga yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki pergumulan. Sehingga mari kita bertanya, pergumulan apakah yang sedang kita alami hari ini? Dan ketika kita mulai dapat mengingat apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, mari kita juga mengingat janji-janji Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Lalu yang kedua, mari kita mempertanyakan sebuah pertanyaan yang penting untuk kita boleh sampaikan di hadapan Tuhan, yaitu pertanyaan, apakah yang terjadi dalam hidup saya ketika saya menantikan terang Tuhan itu bersinar? Dan tentunya jawabannya adalah saya dikuatkan
saya dimampukan untuk bisa menghadapi setiap pergumulan. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah kita dapat menantikan Tuhan bersinar atas hidup kita? Bagaimana kita bisa menantikan terang Tuhan bersinar atas hidup kita? Yang pertama, kita perlu mengenali pergumulan hidup kita. Pergumulan yang kita anggap itu sebagai kegelapan. Lalu kemudian kita mulai datang kepada Tuhan dalam doa kita kepadanya. Lalu kita memulai untuk mengatur strategi, mengatur strategi untuk bisa mengatasi pergumulan itu. Bila mana diperlukan, maka kita juga bisa berdiskusi dengan pembimbing rohani kita, pembimbing spiritual kita, sahabat rohani kita, untuk kita bisa mencari jalan keluar bersama atas pergumulan tersebut. Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah mengubah cara pandang bahwa kegelapan sesungguhnya adalah pintu pembuka untuk memasuki pengalaman yang baru, memberi kesempatan kepada kita untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi kegelapan bukanlah akhir dari segalanya. Ketika kita menantikan terang Tuhan, maka kita akan mampu mengubah cara pandang kita bahwa sesungguhnya kegelapan itu adalah pintu pembuka untuk kita memasuki pengalaman yang baru, untuk kita belajar hal-hal yang baru. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, yang kita bisa lakukan dalam menantikan terang Tuhan yang bersinar atas kehidupan kita, mari kita berpikir dan bertindak smart. Ya, smart ini S-nya adalah spesifik, lalu M-nya ini adalah measurable, jadi bisa diukur, lalu R-nya adalah realistis, yang artinya adalah relevan, lalu kemudian T-nya adalah team based, yang artinya bisa bersama-sama untuk memiliki langkah-langkah yang praktis, yang terukur, yang sistematis untuk bisa keluar dari kegelapan. Jadi ada rentan waktu yang kita bisa tetapkan untuk kita bisa mengatasi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita bisa ada dalam pikiran dan tindakan yang smart ini untuk mengatasi kegelapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya tidak berjalan sendirian. Ada kasih Tuhan yang boleh menolong kita sekalian, yang mana kasih-Nya menerangi saudara dan saya, kasih-Nya membuka jalan bagi kita, sehingga saudara dan saya bisa keluar dari kegelapan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya bisa menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita di dalam kita menjalani kerja karya kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa menyerahkan perenungan kita kepada Tuhan dan mengakhiri kapel virtual pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana gelap itu mampu diubahkan dengan terang yang datangnya daripada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami sepanjang hari ini untuk dapat mengingat kembali janji-janji-Mu yang sungguh luar biasa, yang mampu menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi
berbagai macam situasi kondisi yang menjadi pergumulan hidup kami, yang kami menyebutnya sebagai kegelapan, sehingga kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan sungguh luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kami melalui situasi-situasi itu. Karena kami dapat belajar hal-hal yang baru, kami boleh melihat hal-hal itu sebagai sarana untuk membuat kami semakin hari semakin berhikmat, semakin bijaksana, dan hidup kami boleh semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Itu sebabnya Tuhan ajar kami untuk kami terus peka terhadap rencana dan kehendak-Mu, sehingga memampukan kami untuk kami Tuhan terus mengalami terang-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kami berpikir, di dalam kami bertutur kata, dan di dalam kami bertindak. Kami mempercayakan Bapa, setiap pasien yang Tuhan percayakan untuk dapat kami layani sepanjang hari ini, kiranya kuasa-Mu Tuhan menolong mereka, kuasa-Mu menjamah, dan kuasa-Mu memberikan kesembuhan atas segala sakit penyakit yang mereka alami. Dan kami mempercayakan untuk setiap kami yang Tuhan pakai untuk boleh melayani mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat membagikannya kepada mereka. Sungguh Bapa, kami mempercayakan semuanya kepada Engkau, dan berkenan sepanjang hari ini Tuhan menjauhkan kami dari pencobaan dan melepaskan kami dari segala yang jahat. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Terima kasih Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.